transition away from fossil fuels in July. Belakangan ini sedang ramai pemberitaan tentang krisis energi yang terjadi di Inggris dan Uni Eropa. Tak lama berselang, rupanya krisis energi ini semakin merebak hingga ke China dan India. Akibatnya, krisis energi yang terjadi pada negara-negara tersebut menjadi kekhawatiran yang serius, yang mungkin akan berdampak pada seluruh negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Biang kerok yang diduga menjadi dalang penyebab terjadinya krisis ini antara lain meningkatnya permintaan kebutuhan energi selama pemulihan ekonomi pasca gempuran pandemi COVID-19. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim menjadi ekstrim. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami kekurangan pasokan energi. Karena krisis tersebut, harga komoditas minyak, batu bara, dan gas melonjak tinggi di pasaran. Bahkan, negara-negara yang mengalami krisis energi disebut-sebut berebut untuk mendapatkan komoditas ini agar mencukupi kebutuhan energi di negaranya. Melalui video ini, saya mengajak sahabat untuk memahami bagaimana masalah ini bisa terjadi dan apa pelajaran yang dapat diambil agar negara kita tidak mengalami permasalahan yang serupa. Yuk kita simak. Selamat datang di Rahman.net yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang drama krisis energi global. Bayang-bayang COVID-19 sebenarnya semakin luntur dari waktu ke waktu. Karena itu, konsentrasi semua pihak berfokus pada pemulihan ekonomi di negaranya masing-masing. Namun, rupanya dampak pandemi ini tidak main-main. Sektor penyedia energi mengalami masalah serius, yakni pembangkit listrik kekurangan pasokan energi yang cukup besar, sehingga kebutuhan masyarakat luas yang meningkat sudah jelas-jelas terganggu. Belum lagi, harga tagihan listrik yang tinggi disebabkan karena harga komoditas energi untuk pembangkit listrik melesat naik tak terkendali. Badan Intelijen Komoditas Independen di Eropa menyatakan bahwa saat ini gas alam diperdagangkan setara dengan $230 per barel, sedangkan minyak naik lebih dari 130% sejak awal September. 8 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di Asia Timur, harga gas alam naik 85% sejak awal September, mencapai sekitar $204 per barel. Di Amerika Serikat, harga jauh lebih rendah tetapi melonjak ke level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Sementara, menurut data Platts, pasokan batubara termal Indonesia mengetat seiring tingginya permintaan dari China, sehingga harganya pun melesat ke level $102,5 per ton untuk batubara dengan kualitas 4.200 kilokalori dan $75,5 untuk kualitas 3.800 kilokalori. Sedangkan batubara kalori menengah harganya mencapai $166,5 per ton. Eropa memilih alternatif batubara sebagai energi untuk membangkit listrik uap mereka karena tingginya harga gas alam di pasaran sementara produksi gas alam dalam negeri mereka rendah. China dan India pun juga akan mengimpor batubara untuk kebutuhan pasokan energi pembangkit listrik mereka. Inggris dan Uni Eropa, krisis energi dipicu oleh pemanasan global yang membuat iklim menjadi ekstrim. Musim panas dan musim dingin berlangsung berkepanjangan. Akibatnya, masyarakat menggunakan pendingin dan pemanas ruangan lebih lama daripada biasanya. Peningkatan jumlah konsumsi energi ini juga terjadi karena meningkatnya aktivitas masyarakat di dalam rumah selama pembatasan sosial atau lockdown. Kekurangan pasokan energi berlanjut hingga musim panas tahun ini karena gelombang panas ditambah dengan kekeringan. Tagihan energi yang meningkat pun disebabkan oleh sejumlah faktor lokal, termasuk persediaan gas alam yang rendah.
output yang lemah dari kincir angin dan ladang tenaga surya di kawasan itu, serta pekerjaan pemeliharaan yang membuat beberapa pembangkit menghentikan proses produksinya. Saat ini, Uni Eropa pun mencari solusi mengamankan pasokan energinya untuk menghadapi musim dingin. Penghentian energi berbahan bakar batu bara secara bertahap dan tahun yang buruk untuk produksi angin telah mendorong kebutuhan akan gas alam. Tak berhenti sampai di situ, permasalahan mengenai pasokan gas alam juga terjadi, termasuk kurangnya pemeliharaan ladang minyak dan gas selama krisis COVID-19 serta kurangnya investasi. Eropa saat ini sedang mengurangi produksi gas alam dalam negeri mereka. Produsen gas alam domestik utama di Eropa mulai menghentikan secara bertahap ladang gas utama mereka yang bernama Groningen pada 2018. Menurut data dari Gas Infrastruktur Eropa, presentasi gas alam aktif di penyimpanan sekarang mencapai angka 74% di Eropa. Realisasi ini lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 94%. Sementara di China, ketika perekonomian dunia mulai bergerak kembali setelah pandemi, permintaan barang-barang China melonjak dan pabrik-pabrik yang membuatnya membutuhkan lebih banyak energi listrik. Aturan yang diberlakukan China untuk berusaha menetapkan target karbon netral pada tahun 2060 membuat produksi batu bara melambat. Padahal mereka masih membutuhkannya untuk memasok lebih dari separuh kebutuhan listrik negara. Lalu, karena permintaan listrik meningkat, harga batu bara pun ikut melonjak. Nah, tak kalah juga krisis energi yang terjadi di India. Hujan lebat yang berkepanjangan membuat tambang batu bara mereka terendam. Akibatnya, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik berkurang drastis. Kejadian ini berlangsung tepat pada saat permintaan energi listrik sedang tinggi-tingginya. PLTU batubara berkontribusi lebih dari 70% output listrik di India. PLTU juga merupakan konsumen batubara terbesar di India. Dengan minimnya pasokan batubara di dalam negeri, India dibayangi krisis energi dan terancam mengalami pemadaman listrik skala besar. Kesediaan batubara di dunia untuk menghadapi krisis ini dinilai tidak akan mencukupi dalam waktu dekat. Pemerintah di Indonesia sedang berupaya membuka penambangan batubara baru, sementara tambang yang sudah ada produksinya sedikit akibat musim hujan. Sebenarnya, upaya negara-negara beralih ke pembangkit listrik terbarukan merupakan langkah yang baik, namun juga langkah yang sulit, karena pembangkit listrik terbarukan ini mengandalkan cuaca sebagai potensi energinya. Sedangkan cuaca bisa berubah-ubah menyebabkan energi listrik yang dihasilkan tidak maksimal. Untuk menjaga kebutuhan energi, pembangkit listrik tenaga uap masih menjadi andalan yang baik. Dalam hal krisis energi ini, Indonesia patut waspada. Pasalnya, Indonesia merupakan negara pengimpor energi LPG dan BBM, sehingga kondisi di dunia internasional saat ini bisa berdampak ke Indonesia juga. Untuk mengamankan pasokan energi pembangkit listrik, Indonesia bisa melakukan pembatasan ekspor sektor batubara. Namun, hemat energi justru jauh lebih penting. Bukan cuma sekedar kampanye, tapi sebuah keharusan. Yuk, kita sama-sama kendalikan konsumsi energi kita agar kita dapat merasakan kenyamanan yang berkelanjutan. Tindakan Anda sekarang adalah kenyamanan yang Anda rasakan di masa depan. Oke, mungkin Anda bisa share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.